Edward Akbar kembali mengambil langkah serius dengan melaporkan perilaku Kimberly Ryder ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT-PPA Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyampaiannya melalui kuasa hukumnya, Jundri R. Brutu, Edward tidak ragu untuk secara blak-blakan mengungkapkan kekhawatirannya mengenai perlakuan Kimberly terhadap anak-anak mereka. Jundri menjelaskan bahwa Kimberly kerap berucap kasar, bahkan sampai mengucapkan kata-kata tak elok terhadap anak-anaknya. Tindakan ini tidak hanya mencederai psikologis anak-anak, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, Kimberly diduga pernah mendorong salah satu anak dari tangga yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Jundri menyoroti bahwa perbedaan cara mendidik antara Edward dan Kimberly yang merupakan warga negara Inggris mungkin menjadi pemicu dari perilaku agresif tersebut. Iya, tempo hari kan kita melakukan pengaduan ke KPAI, kemudian KPAI kemudian menyampaikan atau merekomendasikan untuk kami pergi ke PDT PPA ini. Nah, tanggal 9 kemarin kami sudah ke sini. Jadi setelah tanggal 9 kami buka pengaduan, 2 hari yang lalu kami kemudian dipanggil oleh lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan, langsung dihadiri oleh orang tua pelapor. Sama dengan yang tempo hari. Jadi keterangan terkait memberikan penjelasan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudari KAR itu. Jadi hari ini hanya menjelaskan langsung dari ayah dari korban. Bukti tambahan ada, kita tadi sudah sampaikan, tapi kami tidak bisa menghadirkan kepada teman-teman karena kan ini masih dalam proses ya, apalagi ini menyangkut korbannya adalah anak. Kekerasan terhadap anak itu jadi ada 2, ada kekerasan verbal, ada non-verbal. Kejadian itu ada di sekitar bulan Oktober 2023, ada di bulan Februari, ada di bulan April. Video-videonya juga tempo hari kita sudah tunjukkan, jadi sama seperti yang kita sampaikan di KPAI kemarin. Hanya saja ada beberapa tambahan, misalnya si KR ini dia mengakui mendorong anaknya dari tangga, itu pengakuan dia sendiri. Kemudian di video-video yang lain juga dia melakukan kekerasan non-verbal, misalnya suka kasar sama anak, keras, bahkan cakap kotor, cakap di hadapan anak-anaknya. Nah itu yang kita hari ini berikan keterangan tambahan terhadap instansi UPTD P3A. Tentunya dalam berumah tangga itu kan banyak persoalan lah, kira-kira begitu ya. Jadi persoalan itu kemudian ya menjadi tidak terkontrol, mungkin ya bisa jadi karena satu watak yang keras, mungkin beda budaya. Jadi cara mendidik anak juga mungkin beda, karena kan satu mungkin bukan warga negara Indonesia, jadi dari segi budaya beda. Jadi tentunya ya cara mendidik anak juga kalau kita samakan dengan budaya kita kan sedikit berbeda begitu ya. Jadi mungkin itu yang membedakan persepsi. Dan kalau kita lihat video-video sebelumnya memang luar biasa kekerasan yang dilakukan ya, bahkan sampai dijewer anaknya, sampai berbekas. Kemudian sampai anaknya dijewer telinganya sampai tersungkur ke halaman gitu ya. Jadi kemudian dia mengakui mendorong lain segala macam. Jadi banyak sekali video-video karena kan ada CCTV, jadi terrecord semua. Setiap hari ada terrecord, belum lagi misalnya ada bukti-bukti rekaman juga, kira-kira begitu ya. Karena tindak kekerasan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak yang notabene hak asuh anak dari ini perceraian ini atau kalau hak asuh anak kan masih berproses di pengadilan ya. Jadi tentu kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh karena kami tidak boleh mendahului proses hukum yang ada gitu. Tetapi artinya siapapun yang orang tua ini berhak mengasuh anak, ya memang pasti yang terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya, kira-kira begitu ya.
Sementara itu, kabar terbaru dari proses persidangan Kimberly Ryder dan Edward Akbar masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada sidang yang berlangsung pada Rabu 16 Oktober kemarin, agenda utama adalah mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat, yaitu Kimberly, yang menghadirkan 3 saksi kunci, yakni sang ibunda, adiknya Natasha, dan seorang kerabat dekat. Kimberly dengan tegas menyampaikan semua kesaksian yang ia berikan kepada majelis hakim. Dengan harapan untuk mendapatkan keadilan, ia mengungkapkan segala peristiwa pahit yang telah dialaminya selama pernikahan. Dalam sidang tersebut, hakim menerima semua kesaksian Kimberly, sementara eksepsi yang diajukan oleh pihak Edward ditolak mentah-mentah. Keputusan ini menjadi titik terang bagi Kimberly, menandakan bahwa sidang akan berlanjut ke pokok perkara dan pembuktian. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu depan, 23 Oktober 2024. Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke pembuktian surat dan saksi. Pembuktian dan Surat dan saksi. Saksi juga, ya. Semuanya sudah diutarakan dari sisi saya, saksi-saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua, bukti sudah dikasih semua, tinggal minggu depan itu bagian dari Bukti tergugat. surat, ya. Ditolak karena tidak make sense lah. Karena dari kita semua bukti dari kita semua diterima, Diterima oleh hakim. dan dari dia hanya satu doang yang diterima kayaknya. Tadi kita awalnya pas nungguin soal tolak apa nggak ditolak itu tegang sih. Tegang sih. Benar. Terus habis itu kayak alhamdulillah ditolak. Ya, terus ya maju satu-satu sebagai saksi karena ada 3, jadi Jadi lama. itu aja sih. Banyak pertanyaan. Natasha sendiri yang Kalau dari Wah, Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 Iya, itu 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. Dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, Ya, untuk membawa aku ke kantor polisi Polsek Pondok Aren. Iya. iya, itu Dia yang ada di situ siapa diapain itu? kamu itu tadi? Kenapa? Kamu itu diapain KDRT? Nggak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di Sudah ada Pondok visum. Aren dan ada visumnya juga ya. ya saya sebagai adik kesel pastinya. Makanya waktu banyak ya yang ngomong waktu itu ada apa sih? Ada ipar adalah maut. Iya, ipar adalah maut. Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diemin aja, saya nggak peduli karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang itu sebelum the news of KDRT keluar, sekarang semuanya kicep kan, diem kan, udah tahu kan, gitu. Maksudnya saya sebagai adik nggak mungkin kesel tanpa sebab, nggak mungkin bisa ngomong seperti itu di Instagram Story, banyak yang tahu soal tanpa sebab gitu. Jadi ya lumayan tegang lah itu di dalam Di persidangan. di persidangannya juga gitu. Ada rasa Kesel sama aku karena aku nggak dengerin kamu. oh iya, wah Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya karena aku ya udah ya gara-gara cinta apalah segala macam. Makanya buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cintaan. Aduh. Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik, tapi mungkin pembelajaran buat
wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton lewat HP mungkin, jangan mau cuman dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu, harus ngelihat apa ya, bebet bobot itu semua itu dengerin ibumu lah.